Lanjut ke kosakata yang kedua tentang Yutongop pojang. Yutongop itu pendistribusian, pojangnya pengepakan atau pembungkusan. Pengepakan dan pendistribusian. Untuk yang pertama, kosakata yang pertama di sini ada bulyuhada. Bulyuhada. Bukan dibacanya bunryu tapi bulyuhada. Memisahkan atau mengelompokkan. Selanjutnya ada sada atau pojang hada, membungkus atau mengepak. Sada di sini bisa artinya murah dan bisa artinya membungkus. Tamda atau noda artinya memasukkan atau menaruh. Posisi o-nya di sini o yang berdiri artinya menaruh, kalau o yang ke bawah artinya memasukkan. Ada mukta atau mengikat, ada naruda memindahkan, ada sada. Nah ini juga ada sada, ada huruf H-nya tapi dibacanya sada. Ini bisa diartikan mengepak juga nih kalau standing. Selanjutnya untuk kosakata selanjutnya ada sita, memuat barang ke mobil. Ada nerida, menurunkan barang dari mobil ke bawah. Selanjutnya ada curahada atau berangkat. Harusnya biasanya culbal hada bisa. Dan selanjutnya terakhir ada nampung hada, mengantar atau mendistribusikan barang. Oke, itu untuk OWI. Silakan dihafalkan dan dipahami kosakatanya. Selanjutnya ke tata bahasa munbobi. Tata bahasa yang kedua tentang jio, artinya kan. Yongsa kata kerja, yongsa kata sifat, yongsa kata benda. Putih tempelkan, jongsanya persetujuan, otonya sesuatu. Sasilnya itu sebenarnya atau faktanya. Ali itu mengetahui, itanya itu ada, gonya dan. Wajah itu pembicara, mit itu percaya, muro itu bertanya. Terus gonya nyata, wajahnya pembicara, imi itu makna, alinya itu mengetahui, inunya ada, wagini itu mengelola, muro itu bertanya, tanya ketika, sennya menggunakan. Jadi jio ditempelkan di kata benda, bisa dikata benda tapi ditambahkan ijio. Kalau untuk kata kerja atau kata sifat langsung ditambahkan jio. Jadi makna jio atau tata bahasa jio itu digunakan ketika menanyakan lawan bicara, menanyakan persetujuan, arti atau makna yang diketahui, atau lawan bicara menanyakan kepercayaannya atau fakta sesungguhnya. Jadi untuk jio itu sesuatu atau lawan bicara menanyakan persetujuan atas suatu kondisi ataupun memastikan fakta yang sudah diketahui oleh lawan bicara. Jadi bentuk jio bisa ditempelkan di kata kerja atau kata benda atau kata sifat. Tapi untuk kata benda ditambahkan ijio. Ntar kita jelaskan di papan tulis. Jadi intinya untuk jio itu digunakan ketika pembicara meminta persetujuan atas suatu kondisi atau memastikan fakta yang sudah diketahui. Itu inti pokok daripada jio. Jadi memastikan suatu hal itu sudah pasti karena diartikannya kan. Ilban contohnya pojang nan jio, pojang itu membungkus, tak semua kata itu selesai, jionya bisa diartikan kan. Jadi pekerjaan membungkusnya sudah selesaikan. Ne kegibolyo bulyu hesa pojang hesayo. Jadi pertanyaannya, pekerjaan membungkusnya sudah selesaikan? Ya, telah memisahkan. Bulyo itu memisahkan atau mengelompokkan ke bulyo itu sesuai ukuran. Jadi telah memisahkan sesuai ukuran
dan sudah selesai membungkusnya. Jadi ya sudah selesai membungkusnya dan telah memisahkan sesuai dengan ukurannya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ibon. Gerejoe bonel mulgonel jigem mitgo itjio. Jadi gerejoe itu bisa artinya pelanggan, bora itu mengirim, mulgon itu barang, jigemnya sekarang, mit sitnya itu memuat, keitannya itu sedang, jionnya bisa diartikan kan. Jadi sekarang sedang memuat barang yang mau dikirim ke pelanggan kan. Anio, aniku tidak, acik sang jaral mugo isoyo. Acik belum, sangja itu kardus atau paksa, muk itu mengikat, isoyonya sedang. Jadi anio tidak, belum atau sekarang sedang mengikat kardus. Sambon, contoh yang ketiga, ige nail curahal mulgoni jio. Ige itu artinya ini, nail besok, curahal itu artinya mengirim barang atau memberangkatkan barang, mulgonya barang, jio kan. Jadi hari ini akan memberangkatkan barang ini kan. Ne matsemnida. Ne ya matsemnida, ya benar. Untuk rumus jio terkait kata kerja dan kata sifat dan kata benda lebih jelasnya di papan tulis. Bahasa selanjutnya mun bab i, kata bahasa yang kedua di bab 43 tentang jio dan i jio. Jio atau i jio bisa disingkat jio. Jadi untuk kata kerja atau kata sifat ini ditambahkan jio atau jio. Itu untuk akhiran kata kerja atau kata sifat berakhiran vokal ataupun konsonan tinggal langsung ditambahkan jio. Contohnya yang pertama peda, tinggal saja dihilangkan jadi ke jio. Jadi dibesarkan. Yang selanjutnya contohnya halda, mengerti, tinggal saja dihilangkan al jio. Jadi mengertikan. Jadi bisa diartikan seperti itu. Jio diartikannya misalkan. Jadi untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhiran vokal ataupun konsonan tinggal ditambahkan jio atau jio. Ini bisa disingkat jio. Untuk kata bendanya, jadi untuk jio bisa digunakan kata kerja ataupun kata sifat ataupun kata benda. Kalau untuk kata benda yang membedakan, kalau ijio untuk yang berakhiran konsonan, kalau jio untuk yang berakhiran vokal. Contohnya di aksen. Aksen itu kata benda akhirannya konsonan, maka ditambahkan ijio, jadi aksen ijio. Jadi murid kan, ini untuk kata benda. Contoh lagi yang akhiran vokal aisa jio. Jadi kalau yang akhirannya vokal ditambahkan langsung jio, tapi kalau yang berakhiran konsonan ditambahkan ijio. Ini khusus untuk yang kata benda. Contoh kalimatnya yang utama, contohnya yang kata benda, budewan orang Thailand kan. Jadi budewan nim, jadi budewan ini sopan nim, karena budewan itu sopan ya. Teguk itu Thailand, sarang orang, ijionya karena akhirnya konsonan maka ditambahkan ijio. Jadi budewan nim mi teguk sarami ijio. Jadi budewan orang Thailand kan. Jadi contoh yang kalimat kata kerjanya seperti ini, saya atau sedang membereskan tempat kerja kan. Atau contoh bahasa Koreanya atau kita terjemahkan dalam bahasa Koreanya, Nagabal terlihat jio. Jadi karena akhirannya konsonan langsung ditambahkan jio. Kalau kata kerja atau kata sifat tidak membedakan vokal konsonan, langsung ditambahkan jio. Jadi saya sedang membereskan tempat kerjaan atau tempat kerjanya lagi atau sedang dibereskan. Ini contoh-contoh untuk jio. Jadi intinya untuk jio itu untuk
persetujuan lawan bicara, jadi kenyataan sesuatu yang sudah ada, itu jio. Jadi cuma penegasan atau persetujuan yang sudah ada atau fakta yang sudah ada atau sudah yang diketahui, itu namanya jio. Jadi untuk jio bisa dilekatkan atau ditambahkan kata kerja atau kata sifat ataupun kata benda. Yang membedakan kalau kata benda ditambahkan ijio karena akhiran konsonan, kalau jio untuk yang akhiran vokal. Tapi untuk kata kerja atau kata sifat sama, ditambahkan jio. Itu untuk pembahasan bab I bab 43. Oke, selanjutnya yang sub I, latihan yang kedua. Perintah yang pertama ilbon, kirim gambar, manen yang benar, yon ungkapan. Bagi contoh esok di kola saya pilihlah. Pilihlah di contoh atau pada contoh ungkapan yang benar pada gambar. Jadi suruh memilih dari contoh ini ungkapan yang benar. Untuk yang pertama di situ ada pilihannya, ada bulu hada, dana reda dan lainnya. Untuk yang kedua perintahnya kirim gambar, lihat ke dengan jio. Jio itu ada bahasanya untuk menambahkan jio. Saya hanya menggunakan tehwa percakapan wansong hasil lengkapilah percakapan menggunakan jio dengan melihat gambar. Jadi suruh melengkapi percakapan ini menggunakan jio. Di situ ada ilbon, ada ibon, ada sambon. Silakan dikerjakan. Untuk yang kedua ditambahkan dengan jio. Selanjutnya ke tehwa I, percakapan yang kedua antara Terry dan Monica. Terinya ngomong, Monica sih Bu Monica nail besok ojone di pagi hari nampung hal itu mendistribusikan atau mengirim, mulgon itu barang, pojang membungkus atau mengemas, tak semakat nan jio telah selesai semua. Jadi Bu Monica pekerjaan membungkus barangnya akan dikirim di besok pagi hari, sudah selesai semua kan. Jadi Terinya ngomong, Bu Monica pekerjaan membungkus barangnya yang akan dikirim atau akan didistribusikan di besok pagi hari sudah selesai semua kan. Monica ngomong, "Ne, Eri nim." Ya, ketua tim atau mandornya. Ke Gibulyo sesuai ukuran. Bulyo hesonnya itu memisahkan atau mengelompokkan. Taro itu tergantung, pojang he mengemas atau membungkus. Nawasoyanya itu telah membungkus. Jadi ya, ketua tim telah dikemas sesuai atau dikelompokkan sesuai dengan ukurannya. Jadi Monica yang ngomong, ya ketua tim atau ya Pak Terry atau di sini mandornya telah dikemas. Jadi sudah dikemas tergantung atau dikelompokkan sesuai dengan ukurannya. Hanbon wagin he bogi hesoyo. Hanbon itu han bisa diartikan satu, bonnya sekali, jadi sesekali. Wagin itu mengecek, boseo bisa diartikan cobalah dicek lagi atau cobalah dilihat lagi. Dari ngomong coyo, baiklah. Gaci ga popsida, gaci bersama, ga itu pergi, popsidanya itu mari atau hayo lihat. Jadi baiklah, mari kita lihat bersama. Te jaga samsip paksa, jung jaga sasip paksa. Itu bisa dikatakan te jaga itu ukuran besar, samsip paksa 30 paksa kardus, jadi yang ukuran besar 30 kardus. Cung jaga itu ukuran sedang, sasip paksa 40 kardus.
Jadi untuk ukuran yang besar 30 kardus dan untuk ukuran yang sedang 40 kardus. Oh, kronde sojag-jaga we samsipaksa pakai andweyo. Kronde akan tetapi sojaga itu ukuran kecil we. Mengapa atau kenapa? Samsipaksa 30 kardus pakai itu hanya atau selain andweyo itu bisa diartikan boleh. Jadi akan tetapi yang ukuran kecil mengapa hanya ada 30 kardus. Jadi tadinya ngomong ke Monica akan tetapi atau mengapa ukuran kecilnya ada 30 kardus. Monikanya ngomong ne samsipaksa anim gayo. Jadi ne ya samsipaksa 30 kardus anim gayo itu bukankah. Jadi ya bukankah 30 kardus. Ini ngomong ke Terinya ngomong yogi jumun soe. Yogi di sini jumun soe itu surat pemesanan atau dokumen pemesanannya. Samsip ipakse 32 kardus. Dua injanayo itu kan. Jadi ada Terinya ngomong di surat pemesanannya itu ada 32 kardus kan. Kasa mulgon inenji pali wagin he poseo. Jadi kasa pergi, mulgon itu barang, ita itu ada, pali itu cepat, wagin itu mengecek atau cobalah, boseo itu bisa diartikan cobalah. Jadi cobalah pergi untuk mengecek barang yang di gudang atau barang yang masih ada. Jadi tadinya ngomong yang terakhir, cobalah pergi untuk mengecek barang yang masih ada di sini, masih ada di gudang. Itu untuk Teh Wai. Silakan didengarkan di track 134. New vocabulary atau kosakata tambahannya atau kosakata barunya. Wagin hada mengecek, ada jumunso surat pemesanan atau dokumen pemesanan. Teja besar atau ukuran besar, jungjanya itu tengah-tengah atau ukuran sedang, sojanya kecil. Oke, selanjutnya ke waldong, aktivitas atau kegiatan. Di sini oton sesuatu jago pekerjaan saya telah melakukan. Jadi pekerjaan apa yang sudah dilakukan. Bagi contoh cara seperti jago pekerjaan, bagin he itu mengecek, saya cobalah mengecek pekerjaan seperti contoh. Jadi suruh mencoba mengecek pekerjaan. Untuk yang pertama bagi contohnya itu ada culkenel omgyo no atjio. Culken itu besi, omnya itu memindahkan, no jio itu bisa diartikannya kan. Jadi besi dipindahkan, ne omgyo no jio ya sudah dipindahkan. Jadi untuk yang pertama besi cor-corannya atau besi untuk mengecornya sudah dipindahkan. Kata yang keduanya atau pembicara yang keduanya ya sudah dipindahkan. Selanjutnya di sini ada slogan omgyo no atjio, sama ini pertanyaannya, besi cor-corannya sudah dipindahkan. Anyo itu tidak, jika omgi ke isaya tidak sekarang atau sedang dipindahkan. Jadi perintahnya di sini pertanyaannya sama, tapi yang pertama jawabannya ya positif, yang kedua jawabannya negatif. Jadi sama di sini kata kerjanya sama. Sulkenel omgida itu memindahkan besi, sini juga sama, tapi disuruh untuk dikerjakan atau aktivitas dicoret-coret di rumah. Untuk pertanyaannya sama tapi dijawab dengan bentuk positif dan bentuk negatif. Perintah untuk waldong di sini yang pertama ilbon, kata kerjanya sampungel pojang hada. Jadi dibikin pertanyaan jio dan dijawab dengan bentuk positif dan negatif seperti ini. Sang kedua ibon tentang culgenel corip hada.
Jadi kata dasarnya seperti ini dibikin cio, dan pertanyaannya atau jawabannya dibikin positif dan negatif. Yang ketiga sambon, ada bubuk jibel sol sihada kata kerjanya, dan untuk sabon ada sambungel bun yu hada. Oke, untuk yang terakhir jongbo bab 43 terkait gonsol yonjange jungjangbi. Gonsol yonjang itu tempat konstruksi, jungjangbinya alat berat di tempat konstruksi. Untuk yang pertama ada jigeca forklift. Forklift itu biasanya untuk menaikkan barang yang berat dan untuk memindah-mindahkannya. Keterangannya di situ, jim itu barang, sitgo itu mengangkat, wiarero itu ke atas ke bawah, jikyoso itu memindahkan, jimel itu barang, narim nidanya membawa. Jadi jigeca atau forklift fungsinya untuk mengangkat barang atau membawa barang dipindahkan ke atas atau ke bawah. Jadi bisa forklift itu bisa ngangkat ke atas dan ke bawah sesuai dengan yang kita inginkan. Itu fungsi untuk jigeca atau forklift. Selanjutnya ada crane atau kijunggi. Crane atau bahasa Inggrisnya crane, mesin derek. Mesin derek itu biasanya adanya di pelabuhan. Biasanya untuk mengangkat barang yang besar-besar yang tidak bisa dengan manusia atau tenaga manusia, itu menggunakan mesin derek. Yang pertama di situ penjelasannya, mugon itu berat, mugon itu barang yang berat, terus itu masukkan olyo itu menaikkan, air itu bawah, minyak ke atas, jadi ke atas ke bawah. Supyongnya itu tingkatannya, hidong si dan itu memindahkan. Jadi kijunggi atau mesin derek itu fungsinya memindahkan tingkatan barang ke atas ke bawah atau menaikkan barang ke atas bawah yang bebannya atau barangnya berat. Tidak mungkin digunakan untuk manusia karena tingkatannya lebih besar. Itu untuk fungsi daripada mesin derek penjelasannya. Selanjutnya ada wamulca atau truk. Itu truk, mobil truk. Seperti kita ketahui, mobil truk itu biasanya membawa barang atau memuat barang. Jadi penjelasannya itu wamul itu barang, sironya itu memuat, naram nidanya membawa. Jadi fungsi truk untuk membawa muatan barang. Lanjut, di situ ada kulcanggi atau beko atau mobil cablukan. Fungsinya biasanya untuk mengerjakan atau mengeruk tanah dan lainnya. Penjelasannya di situ ada tangina, tang itu tanah, inanya atau amsok itu bebatuan, tawinya itu dan lain-lain. Pagona itu menggali, panennya itu membongkar atau pembongkaran. Kesel cari hamnika untuk menangani atau mengerjakan. Jadi untuk beko atau mesin cablukan fungsinya itu untuk mengerjakan, membongkar, menggali tanah atau bebatuan dan lainnya. Itu fungsi daripada beko. Lanjut ada bulldozer atau bulldozer. Jadi fungsinya di situ penjelasannya, helkel itu tanah, biro itu mendorong, neo itu merenggangkan, tangnya itu tanah, taji itu memadatkan, guna atau jimyonel itu permukaan tanah, keriko itu bisa diartikan pilih, pyong hagenya itu meratakan atau supaya rata, keriko itu bisa meratakan atau supaya rata, hamida. Jadi fungsi daripada bulldozer itu meratakan supaya rata permukaan tanah atau memadatkan tanah yang renggang dan mendorongnya atau mendorong tanahnya. Jadi fungsi daripada bulldozer itu meratakan tanah atau permukaan tanah atau memadatkan
dan juga bisa merenggangkan tanah atau bisa juga mendorongnya. Itu fungsi daripada bulldozer. Lanjut ada traktor. Traktor di sini traktor pembajak untuk bajak tanah. Kalau di Indonesia masih pakai traktor juga ada, dan juga masih pakai kebo. Di situ penjelasannya mugon itu barang, jimnya itu mugon itu berat, jimnya itu barang, inanya atau donggigie. Di sini mesin pertanian. Nidanya itu besar atau mesin besar, jadi mesin pertanian besar. Jadi fungsi daripada traktor di sini mengangkut barang besar atau mesin pertanian. Jadi gigi itu mesin pertanian. Lanjut, di situ ada tempe truk atau drum truk. Ini biasanya untuk mengangkat barang juga sama. Ada penjelasannya: cagal, kerikil, batu kecil, more itu pasir, soktan itu tanah, serigi itu sampah, tanwi dan lain-lain. Taram di dalam mengangkat. Jadi fungsi pada dump truk itu biasanya fungsinya untuk mengangkat kerikil, pasir, tanah, sampah dan lain-lain. Itu fungsi daripada dump truk. Pastinya di Indonesia juga banyak di sini. Lanjut, di sini ada gereoto. Gereoto di sini grader. Grader di sini di Indonesia jarang ini untuk meratakan tanah biasanya. Jadi fungsinya di sini tang badak permukaan tanah, kakak atau mengikis, kemudiannya meratakan. Jadi meratakan atau mengikis permukaan tanah, untuk meratakan atau mengikis permukaan tanah. Fungsi daripada mesin seperti ini jarang di Indonesia, ada juga jarang digunakan di pedesaan. Lanjut ada truk molen atau lemikon atau truk molen, untuk biasanya cor-coran, bikin cor-coran nih, untuk mengadoni cor-coran. Lanjut penjelasannya, di sini ada konkrit itu cor-coran, kutakutnya itu mengeraskan, ciannya itu supaya tidak, doroknya itu supaya tidak, cian dorok supaya tidak. Di sini ada gemeon sok, mengaduk atau sambil mengaduk, umban hamida membawa. Jadi truk molen itu fungsinya membawa sambil mengaduk supaya tidak cor-corannya mengeras pastinya. Jadi untuk fungsi truk molen itu untuk mengaduk bahan-bahan yang untuk dicor, dan juga untuk supaya tidak mengeras cor-corannya. Tidak mungkin ketika kita tuangkan ke rakitan cor-coran itu cor-corannya atau bahannya sudah mengeras. Jadi fungsi daripada truk molen itu untuk mengaduk dan supaya tidak mengeras cor-coran atau bahan cor-corannya. Oke, itu untuk penjelasan atau jongbo kali ini yang di bab 43. Selamat belajar, sukses untuk semuanya.